Banyak trader frustasi karena terjebak dan salah entry. Bukan salah strateginya, bukan salah timingnya, tapi karena indikatornya terlalu berisik. Di video ini saya akan share sebuah indikator yang bisa memisahkan tren asli dari kebisingan harga sehingga bisa membantu kalian berburu profit harian di market. Tekniknya simpel sekali sehingga bisa langsung dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta ikuti live trade saya setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja Ehler Super Smoother Trend Score, maka akan muncul nama indikatornya Ehler Super Smoother Trend Score yang dikoding oleh Back1. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini menggunakan Ehler Super Smoother, sebuah filter low pass bergaya Butterworth yang dirancang khusus untuk data market. Output dari filter ini kemudian diubah menjadi skor yang menunjukkan momentum konsistensi tren dalam periode tertentu. Karena oskilatornya ini saya nggak pakai, jadi pada bagian atas kanannya ini saya klik saja Collapse Panel. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya dua unsur penting. Unsur pertama adalah Super Smoother Filter atau SS Filter. Jika berwarna hijau artinya trennya sedang naik, buyer sedang mendominasi, jadi kita harus cari trade buy atau hindari sell. Sebaliknya jika berwarna merah artinya tren sedang turun, seller sedang mendominasi, jadi kita harus cari trade sell atau hindari buy. Unsur kedua adalah panah buy and sell atau long and short yang jika berwarna hijau memberikan sinyal buy dan jika berwarna merah memberikan sinyal sell. Pada settingan indikatornya saya menggunakan settingan yang default saja, jadi saya tidak mengubah apapun, tapi kalau kalian ingin bereksperimen dengan parameternya itu silahkan saja. Menurut saya parameter defaultnya ini udah oke banget. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk varian setup yang pertama. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator Ehler Super Smoother Trend Score yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Simple Moving Average 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada contoh ini saya menggunakan pair XAU USD atau gold pada time frame 1 jam, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan pada semua pair, semua instrumen, dan semua aset kelas. Sedangkan untuk time frame-nya, varian setup yang pertama ini berdasarkan uji coba saya kurang cocok diterapkan pada time frame di bawah 1 jam. Nanti pada varian setup yang kedua baru cocok digunakan untuk semua time frame. Ada 3 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama,
harga bergerak di atas SMA 50, kedua SS filter berwarna hijau, dan yang ketiga muncul sinyal buy. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50-nya yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat SS filternya juga sudah berwarna hijau yang mengkonfirmasi bias bullish dari SMA 50-nya. Ketiga, kita juga melihat sudah muncul sinyal buy-nya berupa panah hijau dengan huruf L atau long ini. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50, kedua, SS filter berwarna merah, dan yang ketiga, muncul sinyal sell. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga baru saja close di bawah SMA 50-nya, jadi kita anggap harga sedang bergerak di bawah SMA 50-nya yang mengindikasikan fase yang sangat awal terjadinya potensi perubahan tren dari bullish ke bearish. Saya sendiri sangat suka settingan seperti ini karena kita bisa memasang target yang lebih besar karena masuknya pas di awal fase tren bearish yang baru. Kedua, kita melihat SS filternya juga sudah berwarna merah yang mengkonfirmasi bias bearish dari SMA 50-nya. Ketiga, kita juga melihat sudah muncul sinyal buy-nya berupa panah merah dengan huruf S atau short ini. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua dan contoh yang saya gunakan adalah pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit. Ada tiga kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga dan SS filter hijau bergerak di atas SMA 50. Kedua, terjadi koreksi bearish. Dan yang ketiga, ada momentum candle bullish yang cross di atas SS filter. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga dan SS filter hijau sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah terjadi koreksi bearish ke bawah. Dan yang ketiga, sudah muncul candle momentum bullish yang besar ini yang memotong SS filter ke atas. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah low dari candle yang memotong SS filternya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga dan SS filter merah bergerak di bawah SMA 50. Kedua, terjadi koreksi bullish. Dan yang ketiga, ada momentum candle bearish yang cross di bawah SS filter. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga dan SS filter merah bergerak di bawah SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah terjadi koreksi bullish ke atas dengan adanya dua candle bullish ini. Saya memang menyarankan untuk koreksinya itu minimal ada dua candle yang arahnya itu berlawanan. Jadi kalau candle bullishnya itu hanya satu-satu seperti ini, saya kira itu kurang valid. Kita perlu koreksi yang signifikan minimal dua candle bullish atau dua candle yang berlawanan arah. Dan yang ketiga, sudah muncul candle momentum bearish yang besar ini yang memotong SS filter ke bawah. Saya juga lebih suka kalau candle momentum bearish yang memotong SS filternya ini melewati low dari candle koreksi bullish yang terakhir ini. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!